Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7 subtema 2 pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Tari Seudati dan Tari Saman dari Aceh, Tari Serampang 12 dan Tari Tortor dari Sumatera Utara, Tari Piring dan Tari Payung dari Sumatera Barat, Tari Tanda dan Tari Makan Sirih dari Riau, Tari Joget Lamba dari Kepulauan Riau, Tari Sekapur Sirih dan Tari Selambir 8 dari Jambi, Tari Tanggai dan Tari Putri Begusek dari Sumatera Selatan, Tari Campak dari Bangka Belitung, Tari Andun, Tari Bidadari Teminang Anak dari Bengkulu, Tari Jangget, Tari Melinting dan Tari Bedana dari Lampung, Tari Topeng dan Tari Yapong dari DKI Jakarta, Tari Jaipong, Tari Topeng Kuncaran dan Tari Merak dari Jawa Barat, Tari Merak, Tari Coke dari Banten, Tari Serimpi, Tari Belambang Cakil, Tari Gambyong dari Jawa Tengah, Tari Golek Menak, Tari Bedaya dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tari Remoh, Tari Reok Ponorogo, Tari Padang Wulan dari Jawa Timur, Tari Legong, Tari Kecak, Tari Pendek dari Bali, Tari Empalenggogo, Tari Gandrung dari Nusa Tenggara Barat, Tari Perang, Tari Caci, Tari Gawi dari Nusa Tenggara Timur, Tari Kancet Ledo dari Kalimantan Utara, Tari Monong, Tari Zapin Tembung dari Kalimantan Barat, Tari Tambun dan Bungai, Tari Balian Dadas dari Kalimantan Tengah, Tari Baksa Kembang, Tari Radap Rahayu dari Kalimantan Selatan, Tari Gong, Tari Perang dari Kalimantan Timur, Tari Maengket, Tari Polo dari Sulawesi Utara, Tari Turang Batu dari Sulawesi Barat, Tari Lumense, Tari Moduai, Tari Peule Cinde dari Sulawesi Tengah, Tari Balumpa, Tari Dinggu dari Sulawesi Tenggara, Tari Kipas, Tari Bosara dari Sulawesi Selatan, Tari Saronde dari Gorontalo, Tari Lenso, Tari Cakalele dari Maluku, Tari Perang, Tari Nahar Illa dari Maluku Utara, Tari Swange, Tari Perang Papua dari Papua Barat, Tari Selamat Datang dan Tari Musoh dari Papua. Perhatikan gambar-gambar gerakan dasar tari berikut ini, lalu tirukan. Gerakan pertama, kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Gerakan kedua, kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Gerakan keempat, kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama, lalu bergantian.
Gerakan keempat, pergelangan tangan dalam posisi saling menyelang. Gerakkan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukkan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan berulang-ulang. Yang terakhir, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu, namun akan lebih baik lagi jika kamu juga ikut mempelajari tarian daerah lain. Bacalah teks berikut ini. Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungong Ciumpa, dan tari Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Jublak-Jublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba Seni Tari Kreasi Anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar terampil percaya diri di hadapan banyak orang. Teks yang berjudul Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa terdiri dari 6 paragraf. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Ya, gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Sekarang, tugas kalian adalah menentukan gagasan utama dari setiap paragraf dari teks Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.